Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting bagi orang Tionghoa. Tahun Baru Imlek dimulai dari hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir pada Cap Gome tanggal ke-15. Tahun Baru Imlek dikenal juga sebagai Chusi yang berarti malam pergantian tahun. Saya Ica, saya sekarang berada di Kelenteng Yang Sembio, Sewan Rawakucing, Kota Tangerang yang berdiri pada tahun 2012. Ini The Story of Imlek. Tepian Sungai Cisadane senantiasa menyisakan banyak cerita dan kisah di tengah derahan sedimentasi dan ancaman perubahan ekosistem. Sungai Cisadane masih menyimpan perbendaharaan masa lalu yang menjadi penanda jejak akulturasi dari berbagai persilangan budaya. Kisah itu tak pernah lekang meski masa dan generasi terus berganti. Di pecinan pasar lama masih terlihat jelas peninggalan yang tidak dapat bicara. Hanya dengan menatapnya kita mengerti betapa pasang surut waktu telah membuat mereka tetap berdiri dengan kesahajaannya. Konon ceritanya, menurut berbagai sumber di sini dahulu terdapat benteng besar yang berdiri di tepian, menyaksikan derasnya aliran sungai. Namun kini benteng tersebut telah hilang dimakan zaman, yang kadang terlalu kejam mengikis secara perlahan. Inilah awal cerita yang menjadikan sebutan Cina Benteng untuk peranakan Tionghoa yang menetap di sini. Cina Benteng ini sangat kental akulturasinya. Bahasa ibu mereka masih bahasa Sunda. Bagaimana mereka merayakan Imlek yang sejatinya adalah budaya leluhur mereka dengan tetap berpegang erat pada tradisi Nusantara. Halo Kong. Halo. Apa kabar nih Kong? Sehat dan baik. Lagi ngapain Kong? Ini kelenteng yang di pinggir sungai di Cisadane. Kang duduk. Ya. Nah, sekarang aku lagi sama budayawan dari Kota Tangerang. Kenalkan, namanya Kong Wichin Eng. Kalau gue tahu nih Kong, umur Kong sekarang berapa sih? Kalau Hansio 79 tahun. Kong panjang umur juga ya berarti? Ya panjang lah. Saya karena sehat. Nah, kan Kong berarti udah ikutin acara-acara Imlek ini udah puluhan tahun ya Kong ya? Ya, itu. Nah, kalau buat tahun sekarang itu Imlek tahun keberapa sih Kong? 2574. Berhan perhitungan Kong Culek atau Kung Celi. Kong, aku mau nanya Kong. Kalau makna Imlek itu apa sih Kong? Rangkaian Imlek itu kita mesti hitungnya dari kita makan onde atau sembahyang ceng, sembahyang syukur dan harapan, sembahyang kepada Tuhan. Nah sesudah itu baru namanya untuk orang yang hidup sesengan, hari persaudaraan. Misalnya orang yang punya uang memberikan sembako kepada orang yang membutuhkan. Dan juga seperti tua pekong naik. Jadi orang sebut tua pekong naik itu memberikan meja abu, betulin rumah. Sebelum tanggal 24 itu harus sudah selesai. Seperti tua pekong naik itu nggak ada acara apa-apa lagi. Nah sesudah itu baru ada acara lagi. Sesudah itu disebut sembahyang Chusi, sembahyang leluhur, menunjukkan laku bakti dan reuni keluarga sampai pergantian tahun. Dengan catatan menyambut tahun yang baru itu kita punya kesempatan baru, harapan baru dan perjuangan kita yang baru supaya menyambut tahun yang akan datang itu kehidupan kita supaya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah sesudah itu besok kita Imlek, kita sembahyang sembahyang doa dan apa sembahyang prastia dan sujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah sesudah itu Tua Pekong turun, Caucunnya itu turun, Tua Pekong turun. Sesudah itu bertugas kembali si malaikat dapur itu. Nah, kemudian tanggal 9 itu dipercaya dan diyakini oleh penganut Taois sebagai sembahyang Tuhan Allah atau sembahyang Qing Tian Gong. Nah sesudah itu juga masih ada Cap Gome malam tanggal 16 seperti sembahyang Sangyen, sembahyang awal tanam. Nah itu urutan daripada Imlek. Kong, kalau misalkan Imlek nih kan identik banget sama warna merah ya Kong. Itu arti maknanya apa sih Kong? Warna merah itu lambang kebahagiaan, juga lambang penolak bala. Karena zaman dulu itu ada namanya
binatang nien itu menurut cerita itu takut dengan warna merah. Maka kenapa setiap Imlek itu orang pakai warna merah? Supaya gak diganggu oleh binatang yang jahat itu. Nah, aku juga suka bingung nih, Kong. Kan kalau kita Imlek itu suka bertamu ke tempat orang ya, Kong. Nah, biasanya itu kita disediakan atau disajiin sama jeruk. Itu biar apa sih, Kong, maksudnya? Jeruk itu lambang keberuntungan. Ya, maka diberikan pada tamu supaya sama-sama beruntung. Nah, itu juga misalnya contoh lain ada lapis legit supaya kehidupan itu berjenjang. Yang paling itu identik lah kue keranjang atau nien kau, kue tahun baru. Itu kue keranjang. Dan juga misalnya agar supaya kita seger. Gitu. Terus juga, Kong, aku mau nanya. Kalau misalkan Imlek nih, sebelum Imlek, orang-orang Tionghoa itu pada mempersiapkannya tuh apa aja sih, Kong, isinya? Ya, kan itu sembahyang. Sembahyang itu dari akulturasi budaya juga. Misalnya dia akan ketupat, lepet, ya kan? Itu akulturasi. Karena orang Tionghoa itu nggak bisa bikin ketupat, bikin lepet. Nah, nanti kalau cap gome itu ada lontong cap gome. Itu pun akulturasi budaya. Seperti bakmi, pangsit, siomay, bapau, lobak, pokyo, caisim. Nah, itu misalnya tahu menjadi tahu. Tauge menjadi toge. Tauco menjadi tauco. Nah, itu kontribusi orang Tionghoa kepada bangsa Indonesia. Kalau misalkan makanan nih, Kong, makanan khas Imlek itu apa aja tuh, Kong? Biasanya kalau orang Tangerang itu bandeng, babi cin, kemudian juga ya kalau yang punya uang lah bikin apa? Babi hong. Nah, atau bikin kalau yang punya uang itu bikin sama perut babi dipakai titau. Orang yang punya lah, kalau yang nggak punya ya biasa-biasa aja lah. Kalau misalnya Imlek ini kan, kalau orang yang belum nikah nggak boleh kasih angpau ya, Kong? Itu kenapa emang? Ya karena kan menurut kepada orang Tionghoa, orang yang sudah menikah sudah dewasa. Mau di umur 15, 16, kalau dia menikah sudah dewasa. Kalau dalam budaya Tionghoa, orang Tionghoa itu yang sudah menikah itu boleh memberikan angpau. Tapi yang belum menikah tidak. Misalnya, Ica nih menikah. Iya. Tapi saya belum menikah nih, misalnya pamannya dah. Iya. Saya nggak boleh memberikan tepai waktu Ica kawin. Nggak boleh memberikan angpau karena saya belum menikah. Jadi dalam secara aturan, orang yang menikah itu lebih dewasa. Walaupun kita umurnya 70. Kalau kita kayak umurnya 15 terus sudah nikah, itu kita Udah dewasa. Udah dewasa. Misal saya itu umur 70 belum menikah, belum dewasa. Jadi ukuran itu orang menikah. Jadi orang menikah berarti itu namanya tandanya udah dewasa. Ya. Gitu. Kenapa nih, Kong? Kalau orang Tionghoa atau Chinese gitu, kita sebelum Imlek atau pas Imlek itu, kita pakai pas Imlek itu kita nggak boleh nyapu rumah. Tua pekong naik, masih Imlek nih Imlek ke dalam. Nanti tanggal 4 tua pekong turun dibuang. Supaya itu rezeki dimasukin dulu ke dalam. Nanti kotornya boleh dibuang. Oh, berarti kita tumpukin dulu nih Ya. sampahnya. Makanya nyapunya ke dalam supaya rezeki masuk. Tanggal 4 tua pekong turun baru dibuang sampah itu. Berarti kita boleh bersih-bersih rumahnya itu katanya seminggu sebelum Imlek kan ya, Kong? Ya, itu sebenarnya tua pekong naik. Jadi kalau misalnya kita betulin rumah, kita mau membereskan tabu leluhur, itu sebelum tanggal 24. Oh, sebelum tanggal 24. Minimal tanggal 23 lah, maksimalnya. Itu baru boleh kita bersihin rumah. Ya, sesudah itu nggak usah. Kalau sebelum Imlek nih, persiapan orang-orang Tionghoa tuh apa aja sih, Kong, yang dilakuin sama dia? Ya pasti persiapan dia untuk sembahyang, misalnya mau beli persiapan sembahyang itu apa aja, misalnya beli bandeng, beli babi, beli ayam. Nah, tergantung sih, kalau sembahyang itu kan tergantung masing-masing ekonominya. Kalau yang punya ya silakan berlebihan, kalau yang nggak punya ya sederhana aja. Yang penting kan yang leluhurnya itu disediakan, itu aja. Yang penting kan maknanya kan nurani, hati. Keikhlasan hati gitu ya, Kong, ya. Perayaan-perayaan apa aja sih, Kong, yang di Imlek nih, kayak acara-acaranya tuh apa aja gitu? Biasanya kan cap gome.
Samkome itu kalau kita lihat di mana-mana tuh kan dulu zaman saya masih muda juga, Samkome itu kita jalan di tambang. Jalan tambang. Pakai tambang. Jadi satu rombongan misalnya sebutnya kueswe. Laki-laki pakai baju perempuan, perempuan pakai baju laki-laki, buang kias. Buang kias atau buang sial kita. Nah, dulu ada gamang kromong, ada tanjidor, ada barongsai, ada liong gitu. Zaman tahun 60-an. Sekarang udah nggak ada. Oh, itu udah lama banget. Iya. Nah, katanya tuh kalau sekarang tuh pas cap gome itu rata-rata tuh ada yang kirap-kirap gitu ya, Kong? Oh iya. Pekong. Contoh nih misalnya Tua Sebio. Iya. Atau Pak Cukong, mereka merayakan ini. Ya kira udah menjadi satu agenda pemerintah juga. Tradisi setiap tahun pas cap Ya. gome gitu ya, Kong? Ya. Untuk COVID aja kemarin enggak. Iya. 2 tahun ya, Kong ya? Ya. Nah, Kong nanti nih Imlek kan di tanggal 22. Kong kemana? Ya kan di rumah aja lah. Mau kemana? Masa di rumah aja? Kong Ya. nggak keliling-keliling gitu? Ya, paling nyari nggak- angpau, Kong? Masa saya nyari angpau? Iyalah. Saya ke Abang, rumah, Kong yang bagi saya ke rumah orang tua. orang tua. Abu leluhur orang tua saya. Nah itu ya ke rumah tua. Oh, ke rumah tua. Ya. Sebab kalau orang misalnya saya yang merawat abu leluhur, Ya. Imlek itu nggak keluar, jaket abu di rumah. Coba tetamu pada datang kan? Iya. Nah besoknya kita baru cari kita teman-teman Baru kita, kita cari ya angpau. nggak nyari angpau lah. Silaturahmi aja lah. Demikianlah wawancara hari ini seputar tentang Imlek dengan budayawan Kota Tangerang yaitu Engkong Chin Eng. Makasih banget nih Kong Sama-sama. udah ngasih informasi-informasi mengenai Imlek. Dan saya mengucapkan untuk kalian semua Kung He Shin Shi Wan Syarui Hetia Peng An. Aku lahir dan besar di sini. Kisah dari leluhurku kini hanya menjadi cerita yang mengantarkan tidurku. Banyak kisah yang telah tergoreskan di bumi pertiwi ini. Kami tidak dapat lagi pulang dan melihat seperti apa tanah leluhur kami, yang mungkin kami sudah tidak dapat diterima lagi di sana. Tapi di sini kami dipeluk erat layaknya saudara. Seperti halnya saudara, leluhurku pasti sudah melewati berbagai kisah suka dan duka. Tapi kini aku tak cari salah dan benar. Yang terjadi sudahlah terjadi. Apapun yang aku lakukan kini bagaimana hidup di bumi pertiwi ini dengan tetap menjunjung tinggi toleransi. Karena leluhurku pernah berkata, sifat dasar manusia sebenarnya sama, yang membedakan hanyalah kebiasaan. Maka, ketika dua hati saling menyatu, tak terdengar lagi ego yang saling mengadu. Yang tersisa hanyalah asa yang saling merindu.